Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan yang berada di tempat ini dan berada di rumah, yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita di pagi hari ini segera kita mulaikan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Jemaat diundang berdiri. Kita mengangkat pujian KJ 446. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita mengangkat pujian KJ 407. Tuhan Kau Gembala kami. Mari bersama kita menyimak pembacaan hukum Allah yang kita ucapkan secara berbalasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab para Nabi.
Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh kemampuan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat mengasihani, kasihankanlah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan KJ 4:15. Dosa dan berita anugerah disampaikan kepada kita semua. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Karena itu barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan KC 4:13. Agar tidak tersesat
Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syukur dan doa untuk pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu Tuhan. Hari ini, pagi ini, di minggu pertama bulan baru, Tuhan tetap membimbing dan menyertai kami. Bersyukur untuk malam yang lewat, bersyukur untuk nafas yang masih diberikan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, pribadi, rumah tangga pun dalam persekutuan. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah menerima pengampunan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Maka kami akan melanjutkan hidup ini, bersaksi dan melakukan yang Engkau kehendaki. Di pagi ini dalam persekutuan kami, baik sebagian jemaat kami yang berada di rumah, dan kami beberapa pelayan dan jemaat yang hadir di sini, kami akan membaca merenungkan firman dan kebenaran-Mu. Engkau hadir bersama kami semua, kuasai kami, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Engkau sendirilah yang berfirman, dan kami semua pagi ini siap mendengarkannya. Hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini sesuai yang ditetapkan oleh tim leksionari Gemis dari 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, judul perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian jawab pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayatnya yang pertama dan ketiga. Berkat Tuhan satu-satunya
Jemaat dipersilakan berdiri. Setelah kita berdoa persembahan, kita menyanyi dari pujian Kidung Jemaat 450 ayatnya yang pertama, hidup kita yang benar. Kita berdoa. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang penuh kasih, karena kami yakini kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah dan cinta kasih Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Bapa di surga, dalam ibadah hari ini kami memberikan persembahan syukur kami yang kami yakini ini semua adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, berkati setiap rupiah agar persembahan ini boleh menjadi bagian dalam pelayanan kasih kami di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat Gemis Elim. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan memberikan hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa naik ke hadapan-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan sumber berkat dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang bersama maupun berada di rumah. Kita telah tiba di minggu pertama bulan Mei. Mari kita kembali ke topik kita saat ini tentang firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapak Ibu, kata fanatisme menunjuk pada keyakinan, kepercayaan yang terlalu kuat atau terlalu berlebihan terhadap suatu ajaran, baik itu tentang politik juga, tentang agama dan lain sebagainya, dan yang seterusnya pun termasuk di dalamnya fanatisme terhadap hal-hal tertentu. Klub sepak bola misalnya, itu bisa berantem, itu penonton itu gara-gara kalau di dalam pemainnya di tackle kakinya, itu bisa berantem. Bisa juga fanatisme terhadap seorang artis, itu ada juga sampai waktu hamil anaknya melahirkan, anaknya dinamakan bintang yang sedang top. Nah, pertanyaannya, kenapa fanatisme bisa terjadi? Itu karena perasaan, ya, sesuatu yang diyakini amat sangat berlebihan, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang yang diidolakan atau sesuatu yang diidolakan akan dibela mati, dia nggak akan mundur. Dan Bapak Ibu, sebenarnya ketika fanatisme sudah mengganggu orang lain, tentu ya fanatisme itu mengganggu orang lain juga, ya. Akhirnya kita nggak bisa duduk bersama karena adanya perbedaan yang disukai. Karena fanatisme ini yang berlebihan bisa yang mengganggu orang sekitar, maka hal tersebut sudah dapat digolongkan sebagai gangguan psikologis. Jadi itu kalau orang yang terlalu fanatik terhadap sesuatu, itu dianggap secara psikologis itu sudah gangguan sebenarnya. Jadi memang bagi kita saat ini biasa-biasa Jo, gak usah terlalu berlebihan memuja seseorang, sesuatu atau hal-hal dunia, kecuali fanatisme cinta kepada Tuhan. Baik, kita kembali ke bagian Alkitab yang kita baca. Terjadi perselisihan akibat adanya perbedaan di tengah-tengah persekutuan jemaat Korintus ketika itu. Sebenarnya Bapak Ibu, perbedaan itu sudah nampak dalam kehidupan sehari-hari. Nggak perlu ditelisik, nggak perlu dengan ilmu apapun, perbedaan sudah nampak, ya. Kota Korintus terletak
dari daerah yang sangat strategis dekat pelabuhan, maka sewajarnya di kota itu banyak orang datang dari berbagai wilayah untuk melakukan perdagangan di situ. Nah, yang datang berdagang aja dagangannya berbeda, satu sudah berbeda. Lalu yang datang dari berbagai tempat itu budayanya pun berbeda, dua sudah perbedaannya. Ya, jadi tidak perlu ditelisik dengan ilmu apapun, di situ saja sudah terlihat berbeda. Lalu Bapak Ibu, yang paling mencolok perbedaan adalah soal etika dan soal doktrin, ya. Ada yang percaya soal kebangkitan dan ada yang tidak percaya soal kebangkitan. Ada yang percaya soal kematian dan ada yang tidak percaya soal kematian. Nah, sampai di sini Paulus sudah selesai menjembatani persoalan-persoalan yang tadi itu, yang sampai di sini, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, Paulus katakan semua harus sehati sepikir seia sekata karena semua sudah dianugerahkan kasih karunia Allah. Di situ Paulus sudah selesaikan. Tetapi lalu di perikop bacaan kita muncul lagi perbedaan yang baru, yaitu mengidolakan seorang pemimpin secara berlebihan, mengidolakan seseorang pemimpin secara fanatisme, dan mereka saling mengunggulkan pimpinan mereka. Di situ dikatakan ada Paulus, Apolos, di bagian yang lain ada Kefas. Mana kata-kata pengajaran pemimpinnya yang berhikmat, yang enak didengar, ke sana mereka berkelompok. Jadi begitu. Jadi kalau Paulus berhikmat, di situ berkelompok. Si Apolos, jadi terjadi perbedaan di situ. Padahal Paulus katakan dia pelayanan bukan karena hikmat, dia pelayanan hanya karena kasih karunia Allah. Nah, lalu Bapak Ibu, dari pengelompokan itu terus terjadi perbedaan. Lalu mari kita perhatikan apa tanggapan Paulus terhadap perbedaan ini. Mari kita lihat yang pertama di ayat bacaan kita yang pertama, ia speechless. Ya, terlihat dari kata, dan aku tidak dapat bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Paulus kehabisan kata-kata untuk menasihati. Lalu terdapat 4 kali kata manusia duniawi, belum dewasa, susu, bukan makanan keras, iri hati dan pertengkaran. Semua ini menunjuk pada betapa merosotnya etika dan moral kehidupan orang percaya di Korintus ketika itu. Mereka berbalik pada kehidupan yang mengandalkan dunia dan mereka mempertahankan sikap yang kekanak-kanakan. Nah, Bapak Ibu, lalu yang kedua mari kita lihat apa sikap Paulus, yaitu penegasan Paulus. Orientasi pertumbuhan iman adalah pada Tuhan, dan pelayan hanyalah salah satu alat kecil. Ya, jadi orientasinya pada Tuhan. Pelayan ada, tapi hanya salah satu alat kecil yang Tuhan pakai. Jadi God oriented, not person oriented. Jadi orientasinya Tuhan, bukan pribadi pemimpin pelayannya, bukan. Lalu yang ketiga, apa sikap Paulus? Penegasan Paulus bahwa setiap pelayan akan menuai dari apapun yang ditabur, apapun. Ya. Dan bahasa Paulus di Alkitab mengatakan bahwa setiap pelayan akan mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya. Itu bahasa Paulus. Ya. Pelayan yang setia dan komit, ya kita udah tahu apa yang didapat. Pelayan yang tidak setia dan tidak komit, kita juga sudah tahu apa yang akan didapatkan. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bacaan firman Tuhan di minggu pertama ini? Yang pertama, perbedaan akan selalu ada dan tidak bisa dihindari. Hal ini berulang terjadi di persekutuan jemaat di Korintus yang kita baca, dan itu pun tidak akan terelakkan, pasti akan terjadi di persekutuan Elim saat ini, pasti, ya. Dan yang harus dilakukan adalah bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Kita nggak bisa menghindari perbedaan, tapi kita bisa menyikapi perbedaan dengan bijak, kepala dingin, dan saling menghargai. Sebab Bapak Ibu, di periode manapun, ketua sinode siapapun, ketua resort siapapun, ketua jemaat manapun, ketua BPMJ manapun, penatua dan diakin siapapun, tidak ada satu figur pelayan yang 100% dapat menjawab kebutuhan semua jemaat orang yang dilayani. Nggak ada. Ya. Itu dulu masukin ke mindset kita.
Tidak ada, kita garis bawahi, satu orang pun figur pelayan yang dapat memenuhi 100% setiap kebutuhan jemaatnya. Tapi bukan lantas langkah kita mundur, dan bukan berarti kita menjadi kendor apalagi lari, tidak. Karena perbedaan apapun yang terjadi pasti akan terselesaikan karena proses dan tangan Tuhan. Bahwa saya selalu ingat kata bijak, ingatlah bahwa hari ini akan berakhir. Jika hari ini ada perbedaan dengan siapapun, ingatlah hari ini akan berakhir. Dan besok ada hari baru, artinya selesaikanlah hari ini. Besok ada hari baru yang harus kita masuki. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orientasi sebuah persekutuan adalah pada Tuhan dan bukan pada diri seorang pelayan, apalagi hal dunia yang ada. Pelajaran kedua, sebagaimana saya katakan di awal, fanatisme dengan mengidolakan secara berlebihan terhadap suatu figur pelayan akan berdampak dan berpengaruh buruk. Karena kita tidak akan lagi sanggup untuk melihat kebaikan dari figur pelayan yang lain, gitu ya. Terlalu mengidolakan nih, misalnya Ibu Lalena Mowengkang, maka kita tidak bisa lagi melihat kepada orang lain, tidak lagi bisa melihat kebaikan figur yang lain kalaupun benar dia baik. Pun kita tidak lagi melihat sanggupnya dan kehebatannya dari Tuhan, ya. Manusia sudah mengalahkan Tuhan. Kalau selesai ibadah itu ada di gereja-gereja tertentu, kalau selesai ibadah, ya, keluar dari ibadah ditanya, yang keluar dari mulut mereka, wih hebat sekali tadi pendeta khotbahnya, luar biasa sekali itu khotbah penatua dan diaken. Nanti kalau dia pimpin dimanapun saya pasti akan datang. Oke, perhatikan, kita suka apa ya, datang ke persekutuan itu karena siapa yang melayani. Aduh, kalau Mama Ocha kitanya tidak mau datang, kalau Ibu Balaati kita datang deh, kan gitu ya. Jadi saat itu mereka mengelompokkan diri sesuai dengan hikmat dan kata-kata yang keluar dari mulut Apolos kah, dari Kefas kah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau setiap tidak cocok, apakah pindah kelompok? Ya, kata-kata hikmat itu, kata-kata saya pakai tidak cocok, apakah pindah gereja? Ya, apa jadinya kalau begitu? Setiap ada perbedaan pindah, setiap tidak suka orang kumpul surat tanda tangan. Ya, apa jadinya gereja kalau begitu? Ya, maka Bapak Ibu, yang harus kita sebar, yang harus kita beritakan adalah hebatnya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, bukan pendeta, penatua atau diaken. Dikatakan di atas, hanya alat kecil salah satu. Jadi kita tidak perlu sombong, tidak perlu merasa aku hebat, kalau bukan saya nggak jadi ini elit, kalau bukan saya pelayanannya tidak terurus nih. Tetapi orientasi kita adalah pada Tuhan. Lalu bagaimana posisi seorang hamba dalam teks Korintus bacaan ini? Mari lihat Bapak, di ayat 5 dikatakan pelayan hanyalah pelayan, siapapun. Di ayat 6 dikatakan ada batas, hanya menanam dan hanya menyiram. Tapi soal tumbuh itu menjadi kapasitas Tuhan. Di ayat 7, penanam dan penyiram tidak penting, tapi Tuhan yang penting. Maka orientasi kita Bapak Ibu pada Tuhan. Yang keempat, di ayatnya yang berikut, penanam dan penyiram sederajat, dan Tuhan yang penentu upah mereka. Ya, jangan merasa jabatan penatua dan diaken itu bukan soal penatua lebih tinggi, diaken lebih rendah. Tidak, itu hanya bicara soal job desk, kerja tanggung jawab. Ya, jangan rasa dari diaken ke penatua naik kelas, bukan. Pindah tanggung jawab sayang. Ya, lalu tetap diaken, bukan soal tidak naik kelas, ada tanggung jawab lain yang kata Tuhan belum kelar di sini kan. Jadi penanam dan penyiram sederajat, dan Tuhan yang menentukan upah mereka. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam konteks pemilihan yang masih sedang berlangsung di jemaat ini, mari kita bersama-sama membawa dan berorientasi pada Tuhan. Artinya menyerahkan semua proses hanya pada Tuhan. Siapapun yang terpilih, ya,
Siapapun yang akan menjadi pelayan, jadilah hamba yang benar-benar menghamba dan dengan setia dan tulus tanpa punya tendensi dan maksud apapun. Paulus pintar, dia bisa apa saja, dia berhikmat, tapi tidak. Kata Paulus, aku melayani karena kasih karunia Allah. Dan dia merespon itu dengan sukacita. Kiranya itu menjadi dasar kita dan nas pemimpin kita katakan, kita kembalikan semua hanya pada Dia, pemilik kemuliaan. Selama kita menganggap ini adalah pekerjaan Tuhan, maka Bapak Ibu, Tuhan akan siapkan dan berperkara untuk mewujudkan kerajaannya, salah satu di Gemis Elim ini. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, setelah mendengar firman Allah dengan berita keselamatan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama seluruh orang percaya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebahagiaan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami membawa syafaat kami pada pagi hari ini, Tuhan. Di awal bulan baru, tetap kami menopang bersama keluarga besar, yang mana keluarga mereka semua masing-masing yang di dalam sakit, kelemahan tubuh. Bersama Opa Nopin, bersama Bapak Budi Manoing, bersama Ibu Tutita Kalamingan, bersama Bapak dan Ibu Saliwir Mokodompis, bersama dengan semua keluarga jemaatmu yang masih di dalam kelemahan tubuh yang tidak kami ketahui. Tuhan hadir di sana dalam segala kehidupan mereka, pun yang di dalam duka, kehilangan, kesedihan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membalut hati mereka semua, dan yang sakit Tuhan sembuh dan pulihkan. Mari Tuhan, hanya kepadamu saja kami serahkan seluruh jemaat kami. Kami juga mau menyerahkan bagi persekutuan kami, Gemis Elim, panitia pemilihan yang masih terus lanjut melakukan segenap tanggung jawab, menghadirkan pelayan-pelayan yang diberkati Tuhan. Diberkatilah panitia pemilihan, dan diberkatilah bagi hamba-hamba yang dengan setia tetap menjawab ya dengan segenap hatiku untuk panggilan pelayanan ini. Biarlah Tuhan, semua yang dilakukan panitia pemilihan, mereka sungguh bersandar pada kekuatan-Mu saja. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Konsentrasi dan pusat hidup kami adalah Engkau, dan kami semua secara umum dan secara khusus adalah hamba-Mu. Kami mau datang melayani Engkau karena kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua anggota jemaat kami, Engkau lawati mereka satu per satu di rumah mereka, kepala keluarga dalam tugas pekerjaan, istri ibu rumah tangga dalam mengayomi rumah tangga, anak-anak kami dalam pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tinggi, dengan sistem belajar masih dengan sistem daring. Diberkatilah kami semua, orang tua tetap diberi kesabaran untuk melewati ini semua. Bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang masih menghadapi berperang dengan COVID-19, diberikan kesanggupan untuk dengan hikmat melakukan tanggung jawab. Pun tim medis yang terus berusaha diberkatilah senantiasa, dan kami warga gereja secara khusus Gemis Elim pun terpanggil bersama untuk memutus mata rantai dengan kami tetap melakukan sistem ibadah kami melalui tapping online pada di minggu yang akan datang. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya hanya kepadamu. Bangsa dan negara kami Engkau kuasai dan Engkau sudahi semuanya, dan kami mau menyerahkan secara keseluruhan hidup kami, persekutuan kami, resort sinode dalam segala persiapan untuk pembekalan majelis jemaat
Engkau berkati senantiasa. Terima kasih Bapa yang bersuka cita karena banyak hal. Diberkatilah mereka, biarlah rasa sukacita tidak pernah putus. Bukan karena ada sesuatu, tetapi karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah semua kami yang melayani pada hari ini di dalam kesetiaan masing-masing, mulai dari Ibu pendamping Kadin dan semua yang melayani di dalamnya, termasuk tim multimedia. Diberkatilah senantiasa. Semua kami tetap memberi diri untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa, dan kami bawa doa di dalam doa yang Engkau telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 2 Mei 2021. Marun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaannya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Antoni Mangadil serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan, dan pelayanan kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu kedua tanggal 9 Mei 2021 akan dilayani oleh Saudari Clarita S. Mamonto. Jemaat dapat mengikutinya melalui saluran channel YouTube Gemis Elim jam 9 pagi. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Berita sukacita kelahiran. Majelis dan seluruh jemaat Gemis Elim menyampaikan selamat atas kelahiran anak terkasih bagi keluarga. Yang pertama, Deyung Humena atas kelahiran putri terkasih pada tanggal 13 April 2021, dan kedua untuk keluarga Bawole Karel atas kelahiran putri kembar pada tanggal 17 April 2021. Tuhan Yesus memberkati kedua keluarga ini. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kembali jemaat undang berdiri. Kita mengangkat pujian KJ 425. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Allah. Bagi yang ada di bersama, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan bagi kita semua, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin.
silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.